Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman seputar bantuan UMKM 2,4 juta dari pemerintah. Ada di komentar video saya sebelumnya, yaitu ada teman-teman bertanya, "Mas, kenapa saya saat cek di Evomberry pada pagi harinya saya terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM 2,4 juta, tapi setelah saya cek lagi di pagi hari saya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM 2,4 juta dari pemerintah. Lantas itu bagaimana, Mas? Kok bisa terjadi?" Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman selalu untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik tanda lonceng, dan klik share agar teman-teman tahu perkembangan dan update terbaru video di channel ini. Beberapa saya lihat di artikel dan di blog prakerja, banyak warganet yang bertanya, kok bisa terjadi hal seperti itu? Dicek di pagi harinya dan mereka terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM 2,4 juta, tapi setelah dicek kembali lagi di sore hari ataupun di pagi harinya mereka bertanya, kok saya kembali tidak terdaftar sebagai penerima BPUM? Bagaimana itu solusinya dan apa yang harus dilakukan? Jadi di video ini saya jelaskan, dan ini langsung dari penjelasan oleh Kemenkop UMKM dan penjelasan dari Bank BRI-nya, dan teman-teman bisa tahu mengambil solusi apa langkah yang teman-teman harus lakukan ya teman-teman. Keluhan datang dari pemilik akun Facebook Cesar Junior dan Tokimpul. Unggahan tersebut dibagikan di grup Facebook Info Kartu Prakerja atau Lowongan Kerja pada Rabu tanggal 25 bulan 11 2020 ya teman-teman. Katanya di sini, "Sob, ada yang sama nggak sama saya? Tadi pagi ngecek UMKM BPUM lolos sebagai penerima bantuan. Pas saya cek sore harinya malah nggak terdaftar." Tulis di Cesar Junior di Facebook akun prakerja. Jadi penjelasan dari Kemenkop UMKM adalah sebagai berikut. Kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UMKM Hanung Harimba menjelaskan, kasus seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu pihaknya tidak bisa menyatakan apakah penyebab pasti yang menyebabkan para pelaku UMKM bisa berubah status jadi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, penyebab belum pasti diketahui dan dilakukan pengecekan lebih mendalam lagi tentang data-data yang teman-teman yang bersangkutan dalam perubahan status data teman-teman tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Yang pertama, kasus ini terbilang langka dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau tidak ada nama, NIK, dan bank penyalur, apa kita agak sulit menelusuri kasus seperti ini? Kata Hanung Harimba kepada kompas.com pada tanggal 26 kemarin. Hanung dan memberikan solusi kepada masyarakat jika mengalami kasus serupa dengan melapor ke call center Kemenkop UMKM di nomor 500 dan 587 yang beroperasi Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15 WIB. Mereka menyediakan call center yang tertera di website depkop.co.id ya teman-teman. Bisa teman-teman nanti mengecek depkop.co.id. Selain menghubungi call center, masyarakat bisa mengadukan kasus ini ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat ya teman-teman. Teman-teman bisa juga mengambil langkah dengan menghubungi Dinas Koperasi UMKM teman-teman waktu mendaftar dan bisa menanyakan kasus ini kok bisa terjadi ya teman-teman, dan teman-teman tanyakan keluhan teman-teman di sana nanti. Dan juga Hanung Harimba mengatakan bisa mengajukan atau pihak yang tidak terdaftar tersebut bisa langsung datang ke bank dan menanyakan ke petugas kenapa tiba-tiba dan perubahan status terdaftar menjadi tidak terdaftar ya teman-teman.
Jadi Hanung Harimba mengatakan kasus seperti ini tidak pernah terjadi karena penetapan sudah dilakukan dengan ketat berdasarkan surat keterangan usaha. Dan dalam SK tersebut juga tertera NIK dan identitas penting yang lainnya. Secara logika nggak mungkin karena kami menerbitkan berdasarkan surat keterangan usaha di situ dan NIK identitas yang bersangkutan ya teman-teman. Nah, bank juga yang mencairkan juga berdasarkan hal itu, bank nggak mungkinlah mengubah hal tersebut karena ini merupakan sangat rahasia dan sangat terpusat, katanya. Di sisi lain, Hanung Harimba menjelaskan bahwa bank juga telah memiliki sistem audit yang sangat ketat, terkecuali ada kasus yang tergolong luar biasa, semisal penerima bantuan tidak sesuai kriteria dan akhirnya terpaksa diblokir. Tapi walaupun sudah diblokir, namanya itu masih bisa ada tertera di dalam pengecekan di e-form BRI dan tidak berubah sama sekali. Cuma belum bisa dicairkan, kata Hanung Harimba, sebelum diverifikasi identitas oleh pelaku UMKM. Jadi kasus ini belum pernah terjadi sama sekali sampai tahap 2 ini. Awalnya tiba-tiba terdaftar dan tidak terdaftar. Ini sangat janggal menurutnya dan perlu pembuktian lagi, paparkan kata Hanung Harimba. Jadi ini teman-teman penjelasan dari pihak Bank BRI setelah banyak netizen yang telah mengunggah status kepenerimaannya itu di akun media sosial Facebook akun prakerja yang mereka status penerima UMKM itu berubah menjadi tidak terdaftar, dan ini merupakan solusi penjelasan dari pihak Bank BRI-nya sendiri. Dari Bank BRI-nya, Corporate Sekretari Bank BRI Astika Orija Gunarto menjelaskan adanya perubahan data ya status kelolosan BLT UMKM itu terjadi karena lonjakan traffic di halaman e-form BRI. Jadi katanya dari Bank BRI-nya sendiri itu karena ada lonjakan traffic yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan adanya status perubahan kepenerimaan pelaku UMKM itu menjadi tidak terdaftar. Sehingga menurutnya terjadi semacam anomali. Adanya anomali tersebut disebabkan oleh traffic yang sangat tinggi, kata Astika saat dihubungi Kompas kemarin. Lonjakan tersebut diakibatkan karena banyak masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Koperasi UMKM dan mengakses situs website e-formbri.co.id/bpum yang mengakibatkan lonjakan traffic yang sangat signifikan. Jadi pihak Bank BRI memberikan solusi dengan cara, menurut Ostika menambahkan, apabila masyarakat mengalami perubahan data yang secara tiba-tiba dan semacam itu, disarankan untuk mendatangi kantor BRI terdekat dengan membawa identitas dan berkas-berkas saat pendaftaran tersebut. Ya, hal yang paling pertama adalah dengan membawa KTP aja dulu ya teman-teman. Untuk proses pencairannya itu nanti bisa berkasnya menyusul. Yang penting status kepenerimaan teman-teman itu dan resmi terdaftar atau tidak di penerima UMKM 2,4 juta dari pemerintah. Jadi pihak Bank BRI meminta masyarakat untuk secara langsung mengecek status mendapat BLT UMKM atau tidak ke kantor BRI terdekat di mana teman-teman membuka rekening ataupun di Bank BRI terdekat ya teman-teman, di daerah teman-teman, di domisili masing-masing. Bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut, kami sarankan datang ke kantor BRI terdekat dan langsung melakukan pengecekan ulang, ujar Austika. Namun ia memastikan dengan perbaikan yang terus dilakukan BRI, kejadian perubahan data tersebut saat ini sudah tidak akan terjadi lagi.